The Chelsea footballer Mykhailo Mudryk has been provisionally suspended after testing positive following a routine drug test that took place. Chelsea Football Club kembali berada dalam pusaran drama yang mengejutkan dunia sepak bola. Kali ini, isu doping mengguncang klub yang bermarkas di Stamford Bridge dengan pemain sayap muda Mykhailo Mudryk dinyatakan positif dalam tes doping oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Skandal ini menggemparkan publik dan memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Mudryk serta dampaknya terhadap Chelsea. Awal mula skandal. Berita ini pertama kali mencuat setelah laporan dari sumber sepak bola Ukraina menyebutkan bahwa Mudryk telah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang dalam tes urin rutin pada akhir Oktober. Zat yang ditemukan adalah meldonium, obat yang dilarang sejak 2016 karena sifatnya yang dapat meningkatkan performa atlet. Mudryk sendiri langsung diskors sementara dari sebuah aktivitas sepak bola, menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Chelsea merilis menyatakan resmi menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mendukung program pengujian FA dan bekerja sama untuk menyelidiki kasus ini. Dalam pernyataannya, Mudryk menyangkal dengan tegas bahwa ia secara sengaja menggunakan zat terlarang. Seraya menambahkan bahwa ia akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menemukan penyebab masalah ini. Saya tidak pernah secara sadar menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apapun. Saya yakin saya tidak melakukan kesalahan dan berharap dapat segera kembali ke lapangan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kasus doping, pembelaan ketidaktahuan atau ketidaksengajaan tidak dianggap sebagai alasan yang sah. Jika zat terlarang ditemukan di tubuh pemain, maka sang pemain dianggap bertanggung jawab penuh, terlepas dari niat atau pengetahuan mereka. Apa itu meldonium? Meldonium adalah zat yang sebelumnya digunakan untuk mengobati masalah jantung, tapi dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia atau WADA pada tahun 2016 karena kemampuannya meningkatkan daya tahan tubuh. Zat ini umum digunakan di negara-negara Eropa Timur, termasuk Ukraina, dan tidak tersedia di Inggris. Kasus meldonium yang paling terkenal melibatkan bintang tenis Rusia Maria Sharapova yang dilarang bermain selama 15 bulan setelah dinyatakan positif pada 2016. Sharapova mengklaim bahwa ia telah menggunakan meldonium selama bertahun-tahun sebagai resep dokter sebelum akhirnya zat tersebut dilarang. Meski begitu, pembelaan ini hanya cukup untuk mengurangi masa hukumannya, bukan menghapusnya. Dampak bagi Chelsea dan Mudryk. Meskipun Chelsea tidak akan menerima hukuman langsung karena ini adalah kasus individu, situasi ini tetap menjadi pukulan telak bagi klub yang sedang berusaha bangkit di bawah manajer baru Maresca. Untungnya, Mudryk belum memainkan peran signifikan musim ini karena minimnya waktu bermain, sehingga dampaknya pada performa tim secara keseluruhan bisa dikatakan terbatas. Namun, masa depan Mudryk sebagai pesepak bola profesional kini berada di ujung tanduk. Jika hasil sampel B yang akan diumumkan beberapa hari ke depan juga menunjukkan hasil positif, ia berpotensi menghadapi larangan bermain selama 4 tahun. Dalam beberapa kasus tertentu, hukuman ini bisa dikurangi menjadi 2 tahun jika terdapat alasan yang meringankan. Jika sampel B positif, maka Chelsea kemungkinan besar akan memutus kontraknya, kata seorang pengamat. Ini bisa menjadi akhir dari karir Mudryk, terutama jika ia tidak mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
tugas internasional dan asal-usul meldonium. Kasus ini kemungkinan besar berakar dari tugas internasional Mudryk bersama tim nasional Ukraina. Meldonium dikenal umum digunakan di wilayah Eropa Timur, termasuk Ukraina. Meskipun dilarang secara internasional, fakta bahwa zat ini tidak tersedia di Inggris memperkuat asumsi bahwa Mudryk terpapar zat ini selama bersama timnas. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan lain. Bagaimana mungkin seorang atlet profesional tidak menyadari aturan anti-doping yang ketat? Sebagai pemain muda dengan masa depan cerah, seharusnya Mudryk dan timnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari resiko seperti ini. Harapan dan ketidakpastian. Bagi para penggemar Chelsea, situasi ini sangat disayangkan. Mudryk didatangkan dengan ekspektasi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci masa depan klub. Namun, skandal ini membuat statusnya sebagai pemain elit diragukan. Kami hanya bisa menunggu hasil sampel B, ujar seorang jurnalis olahraga. Tapi berdasarkan sejarah kasus doping, sangat jarang hasil sampel B berbeda dengan sampel A. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi kejutan besar. Drama doping Mikhailo Mudryk menjadi pengingat bahwa dunia olahraga masih bergulat dengan isu-isu seperti ini. Terlepas dari hasil akhirnya, skandal ini mencoreng nama baik pemain dan memberikan tekanan besar pada Chelsea Football Club. Kini, seluruh perhatian tertuju pada hasil sampel B. Jika hasilnya positif, maka Mudryk tidak hanya akan menghadapi larangan panjang, tetapi juga resiko kehilangan karir profesionalnya di usia yang masih sangat muda. Bagi Chelsea, kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk lebih memperhatikan aktivitas pemain mereka, terutama saat bertugas di timnas. Sementara itu, publik sepak bola hanya bisa menunggu dan berharap bahwa keadilan akan ditegakkan apapun hasil akhirnya. Drama ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, Stamford Bridge kembali jadi pusat perhatian dunia.